Di awal film, kita akan melihat pertemuan antara dua grup gangster yaitu Gu Bongsan, ketua grup Bongsan, dan juga Lee Ju-won, ketua grup Ju-won. Walaupun mereka adalah rival, tapi mereka tidak pernah terlibat permasalahan satu sama lain. Pertemuan tersebut rupanya bukan hanya minum-minum biasa. Gu Bongsan meminta tolong kepada Lee Ju-won untuk membereskan permasalahan anaknya. Nah, rupanya Junmo menyuruh orang asing untuk memberikan pelajaran kepada manajer perusahaannya. Namun sayangnya, aksi mereka terlalu berlebihan hingga membuat manajer Cha meninggal dunia. Dan Gu Bongsan yang menjabat sebagai ketua grup Bongsan sekaligus seorang ayah merasa harus bersikap adil untuk keluarga dan juga perusahaannya. Namun di sisi lain, dia juga tidak ingin mempermalukan putranya. Dan maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, ia pun meminta bantuan kepada Lee Ju-won dan sebagai gantinya, ia akan membantu Lee Ju-won membereskan masalah perizinan tanahnya. Setelah itu, Ju-won pun segera memberitahu hal tersebut kepada Gi-suk, orang yang akan menjadi penerus grup Ju-won menggantikan dirinya. Namun Gi-suk tidak menyetujuinya karena menurutnya itu adalah masalah internal grup Bongsan. Namun Ju-won tetap memaksa Gi-suk untuk melaksanakan tugasnya membantu Gongsan. Karena jika ia berhasil, maka masalah perizinan tanah yang saat ini menjadi kendala untuk mereka akan terselesaikan dan itu adalah sebuah keuntungan untuk Gi-suk yang akan menjadi pemimpin grup Ju-won berikutnya. Keesokan harinya, Gi-suk diantar oleh anak buahnya yang bernama Haebom pergi menuju kediaman Junmo. Dan sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Gi-suk langsung menyuruh orang asing tersebut untuk segera pulang ke negaranya karena dia telah membuat masalah di sini. Mendengar hal tersebut, Junmo pun segera bertanya apa maksud kedatangannya tersebut. Gi-suk pun kemudian menjelaskan kalau ketua Gu Bongsan meminta tolong kepada ketua Lee untuk membereskan masalah yang telah ditimbulkan oleh putranya sendiri, walaupun harus mengalami banyak kerugian. Gi-suk pun kemudian mengatakan kepada Junmo kalau jika ia tidak becus melakukannya, maka jangan lakukan karena itu akan membuat dirinya aman dan bebas dari permasalahan. Junmo rupanya tidak menyukai perkataan Gi-suk yang menyinggung dirinya. Dia kemudian membahas kasus Gi-jun kakak Gi-suk 10 tahun yang lalu di mana Gi-jun membuat sebuah masalah yang membuatnya harus dikeluarkan dari grup gangster tersebut dan hanya dipotong tendon Achilles kakinya. Tidak ingin sang kakak diremehkan, Gi-suk pun tanpa berpikir panjang langsung memberikan pelajaran kepada Junmo dan anak buahnya. Sementara itu, setelah meninggalkan dunia gangster, Gi-jun memutuskan untuk mengelola sebuah bisnis perkemahan. Dia pun hidup seperti orang biasa. Dan tidak berselang lama, Gi-suk pun datang menemui Gi-jun. Mereka rupanya sudah lama tidak bertemu. Dan di sana, dia mengatakan jika ketua Lee Ju-won memintanya untuk menjadi penerus grup Ju-won. Namun, dia sebenarnya ingin berhenti dari dunia gangster dan mengikuti jejak sang kakak mengelola bisnis perkemahan tersebut. Mendengar hal ini, Gi-jun hanya terdiam. Namun, saat Gi-suk akan pergi, dia pun kemudian bertanya apakah sang adik memiliki masalah. Sebelum pulang ke kediamannya, Gi-suk rupanya mampir ke kantornya untuk menyelesaikan masalah pekerjaan. Namun di sana, dia melihat lampu yang tiba-tiba menyala yang menandakan ada orang lain di kantor tersebut. Awalnya Gi-suk mengira itu adalah seekor kucing. Namun tidak berselang lama, seorang pemuda tiba-tiba datang menyerangnya secara brutal. Gi-suk pun kemudian bertanya kepada pemuda tersebut siapakah orang yang telah menyuruhnya. Namun pemuda tersebut bungkam dan tidak menjawabnya. Gi-suk pun kemudian menyuruhnya untuk pergi. Namun bukannya pergi, dia malah memanggil rekan-rekannya untuk keluar dari persembunyiannya dan menyerang Gi-suk. Perkelahian pun tidak dapat terhindari dan Gi-suk dinyatakan meninggal dunia. Grup Bongsan pun terlihat datang untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Lee Ju-won. Namun berbeda dengan ketua Gu Bongsan, sang putra Jung Nom terlihat sangat senang melihat kematian Gi-suk dan aksinya tersebut terlihat oleh Haebom. Dia pun kemudian merasa jika dalang atas kematian bosnya tersebut adalah Jung Nom. Sementara itu, ketua Lee Ju-won mengungkapkan kekhawatirannya. Dia merasa bingung entah harus kepada siapa memberikan jabatannya setelah kepergian Gi-suk karena dia tidak punya orang kepercayaan lagi selain Gi-suk. Ketua Gu Bongsan pun kemudian menyarankan agar Lee Jung-ho memberikan kesempatan kepada putranya untuk meneruskan jabatannya. Namun sayangnya ia tidak ingin putranya yang bernama Lee Gyeom-son terlibat dalam perusahaannya. Putranya saat ini sedang fokus belajar menjadi seorang jaksa. Dan tidak berselang lama, Gi-jun pun datang menghadiri pemakaman sang adik setelah sebelumnya mendapatkan kabar kematian dari Haebom.
Melihat kedatangan Gi-jun, anggota grup Juwon pun terlihat memberikan hormat dan itu artinya Gi-jun masih dihormati di grup Juwon. Setelah melihat jasad sang adik, Gi-jun pun bertanya, siapakah pelaku penyerangan yang membuat adiknya meninggal dunia? Sang manajer pun kemudian menjelaskan jika semua itu adalah ulah segerombolan pemuda. Setelah mendengar hal tersebut, Gi-jun pun pergi menemui ketua grup Juwon. Gi-jun menagih janjinya yang dulu mereka sepakati, yaitu Gi-jun akan menghilang dari kehidupan mereka semua, tapi mereka harus selalu menjaga Gi-suk. Namun sayangnya saat ini mereka tidak menepati janjinya kepada Gi-jun dan itu membuatnya merasa sangat kecewa. Dia kemudian bertanya, apa penyebab sebenarnya kematian sang adik? Namun mereka tidak ada yang bisa menjawabnya. Melihat hal tersebut, Gi-jun pun memutuskan untuk pergi. Di kantornya Gi-suk, Gi-jun menemukan banyak sekali buku-buku mengenai bisnis perkemahan. Rupanya sang adik benar-benar serius untuk menjalani bisnis tersebut bersama dirinya. Dan yang paling sangat membuatnya merasa sedih adalah ketika dia menemukan sebuah kado untuk ulang tahunnya nanti yang telah dipersiapkan oleh sang adik. Dengan perasaan yang sedih bercampur marah, Gi-jun pun akhirnya memutuskan untuk kembali dan mencari tahu siapakah pelaku sebenarnya dan apakah motif dibalik meninggalnya sang adik, karena dia merasa tidak percaya jika Gi-suk mati hanya karena dikeroyok oleh segerombolan pemuda. Dan keesokan harinya, Gi-jun pun mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan pemuda yang dianggap sebagai tersangka pembunuh Gi-suk. Namun pihak kepolisian tidak memberinya izin karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, keluarga korban dan tersangka tidak boleh bertemu sebelum persidangan. Namun setelah Gi-jun mengancam akan menyebarkan rahasia oknum polisi tersebut, dia akhirnya diizinkan untuk bertemu dengan pelaku. Sebuah ruang arsip, Gi-jun bertanya siapakah yang telah menyuruhnya untuk menyerang Gi-suk. Karena tidak mendapatkan jawaban, Gi-jun akhirnya mengatakan kalau dia akan mencari tahu lewat teman-teman dan juga keluarganya. Mendengar hal itu, pemuda tersebut pun merasa sangat senang. Bahkan dia memberi pesan agar Gi-jun membunuh orang tuanya yang telah menelantarkan dia dan juga adiknya sedari kecil. Mengetahui jika sang pemuda itu memiliki seorang adik, Gi-jun pun mengatakan untuk segera mencari adiknya. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Gi-jun untuk mencari adik pemuda tersebut. Dia pun segera menemukannya di sebuah warnet. Namun tidak berselang lama, teman-teman pemuda tersebut datang dan langsung menyerang Gi-jun. Berbeda dengan Gi-suk yang masih bisa mengampuni mereka, Gi-jun justru membalas serangan mereka dengan sangat brutal dan tanpa ampun. Dan setelah menemukan adik pemuda tersebut, dia pun segera membawanya pergi. Sementara itu, Ketua Lee bertanya kepada Kim tentang kematian Nam Gi-suk. Namun Kim mengatakan kalau dia juga ingin menanyakan hal yang sama kepada Ketua Lee. Mengingat sebelumnya Nam Gi-suk sempat ingin berhenti bekerja dan tidak ingin menjadi penerus kelompok Juwon dan membuat Ketua Lee merasa kesal. Mendengar tuduhan tersebut, dengan tegas Ketua Lee menyuruh Kim untuk menyelidiki kasus kematian Nam Gi-suk apakah benar hanya karena ulah para remaja atau ada penyebab lain. Kasus kematian Nam Gi-suk yang merupakan wakil ketua Juwon rupanya menyita perhatian para jaksa. Mereka kembali teringat akan kasus 11 tahun silam di mana saat itu Seoul dikuasai oleh sebuah kelompok bernama Beomyeongdong dan dipimpin oleh ketua Oh dan orang kepercayaannya yaitu Lee Ju-won dan Gu Bong-san. Namun setelah kepemimpinannya berhasil dikudeta, kekuasaan wilayahnya pun kemudian dibagi dua, yaitu kelompok Juwon dan juga kelompok Bong-san. Insiden kudeta ini bermula ketika anak ketua Oh yang merupakan ahli waris dan yang akan menjadi penerus kelompok tersebut dibunuh oleh anggotanya sendiri. Dan kasus ini sama persis seperti kasus kematian Gi-suk. Mereka pun merasa yakin jika insiden ini pasti akan menimbulkan pertikaian antara kedua kelompok tersebut. Mengetahui jika Lee Gyeom-son adalah putra dari ketua Lee, kepala jaksa meminta Lee Gyeom-son untuk bekerja secara profesional sebagai seorang jaksa untuk menyelidiki kasus tersebut dan bersikap netral tanpa memihak siapapun. Meskipun nantinya dia harus rela memenjarakan ayahnya sendiri. Sementara itu, Gi-jun kembali mendatangi tersangka dan memperdengarkan suara adiknya yang saat ini sedang disekap olehnya. Sang pemuda tersebut pun akhirnya dengan terpaksa mengungkapkan semuanya. Dia pun bercerita jika dia tidak tahu siapa orang yang telah menyuruhnya untuk menghabisi Nam Gi-suk. Dia hanya mendapatkan pekerjaan tersebut melalui sebuah aplikasi
aplikasi bernama Makam. Dan setelah selesai melakukan pekerjaannya, dia akan mendapatkan imbalan sejumlah uang. Nah, bahkan aplikasi Makam tersebut juga menyediakan pengacara untuknya. Dan pemuda tersebut menyuruh Gi-jun untuk bertanya kepada pengacaranya jika ia ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Setelah selesai menemui pemuda tersebut, sang pengacara dikejutkan dengan kehadiran Gi-jun di dalam mobilnya. Mengetahui kalau Gi-jun adalah kakak dari korban membuat sang pengacara tertawa. Dia mengira jika Gi-jun terlalu nekat untuk mengancam dirinya yang saat ini berada di lingkungan kepolisian. Namun Gi-jun tetap bersikap tenang karena dia hanya ingin menanyakan tentang aplikasi Makam. Sang pengacara pun kemudian menjelaskan jika Makam adalah sebuah aplikasi yang menghubungkan antara klien dan penggantinya. Misalnya, jika kamu menghabisi seseorang dan tidak ingin masuk ke penjara, kamu bisa mencari penggantinya melalui aplikasi Makam tersebut dengan imbalan yang sesuai. Dan target para penggantinya adalah para remaja di bawah umur, sehingga Makam tidak akan kesulitan untuk mengeluarkan para pengganti tersebut dari dalam penjara. Dan jika Gi-jun ingin mengetahui lebih jelas lagi, sang pengacara pun kemudian memberikan sebuah kartu nama yang berisi alamat pusat kantor Makam bernama N-Clean. Tanpa membuang waktu, Gi-jun pun langsung mendatangi kantor N-Clean untuk bertemu dengan CEO mereka, yaitu Sim Seong-won. Namun karena Gi-jun datang telah larut malam dan kantor pun telah tutup, maka para pegawai pun segera mengusirnya. Melihat perlakuan mereka tanpa ampun, Gi-jun pun langsung membuat mereka tidak berkutik lagi. Sementara itu, sang CEO yang sedang dalam perjalanan meminta kepada anak buahnya untuk menghentikan sementara aplikasi Makamnya agar kelompok Juwon tidak mencurigainya. Tanpa ia ketahui bahwa Gi-jun ternyata sudah mengetahui semuanya. Tidak berselang lama, Sim pun mendapatkan telepon dari Nam Gi-jun yang memberitahu kalau dia sedang menunggu di kantornya. Setelah menerima telepon tersebut, Sim pun terlihat sangat panik dan ketakutan. Dia pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengusir Nam Gi-jun. Namun lagi-lagi Nam Gi-jun membuat mereka semua tak berkutik dalam sekejap. Melihat keadaan kantor dan kondisi anak buahnya, Sim menyadari kalau Gi-jun masih berada di kantornya. Dia pun segera menyapa Gi-jun dengan sangat ramah mengingat mereka dulu bekerja di dalam satu kelompok yang sama. Namun setelah melihat ekspresi Nam Gi-jun yang dingin, Sim pun langsung bertekuk lutut. Dia pun kemudian menjelaskan jika dia hanya mengikuti perintah. Dia pun mengaku jika awalnya tidak mengetahui kalau targetnya ternyata adalah Nam Gi-suk. Dan dia mengetahuinya setelah mengambil uangnya. Karena itulah dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti perintahnya. Sim pun akhirnya mengungkapkan penyesalannya. Andai dari awal dia mengetahui kalau targetnya adalah Nam Gi-suk, tentunya dia tidak akan pernah mau menurutinya. Dan setelah mengetahui kalau targetnya adalah Nam Gi-suk, Sim pun akhirnya mengirim para remaja biasa dan bukanlah pembunuh profesional agar Nam Gi-suk tidak terluka. Namun sayangnya rencananya sia-sia karena ternyata Nam Gi-suk ditemukan meninggal dunia. Setelah mendengar penjelasan Sim, Gi-jun kembali mendesak Sim untuk memberitahu siapa orang yang telah menyuruhnya untuk menghabisi Nam Gi-suk. Dan dengan terpaksa, Sim pun akhirnya memberitahu bahwa dalang dari semuanya adalah Jungmo, putra kedua dari ketua Gumbongsan. Sementara itu, Kim, salah satu anggota kelompok Gumbongsan, mendatangi Sim dan bertanya apakah Gi-jun telah mengetahui pelaku sebenarnya. Sim pun kemudian menjawab kalau dia tidak punya pilihan lain selain memberitahunya, mengingat Nam Gi-jun adalah orang yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Di sisi lain, setelah mengetahui dalang sebenarnya, Ketua Lee mengajak Ketua Gu untuk bertemu. Di sana, tanpa basa-basi, Ketua Lee langsung mengingatkan Ketua Gu tentang aturan yang telah mereka buat, yaitu siapapun yang mengganggu pihak lain harus menanggung akibatnya. Dan siapapun yang berbuat kekacauan juga harus menanggung sendiri akibatnya, baik itu dengan nyawa ataupun sesuatu yang sepadan. Ketua Lee kemudian mengatakan jika aturan itu berlaku untuk semua orang tanpa ada pengecualian meskipun pelakunya adalah Jungmo, anak kedua dari rivalnya tersebut. Ketua Lee pun kembali menjelaskan jika awalnya dia berpikir bahwa kematian Gi-suk hanyalah serangan dari para remaja biasa. Namun sayangnya,
Dia mendapatkan informasi kalau Junmo menyuruh Sim untuk mempekerjakan seseorang yang sanggup menghabisi Gisuk dengan imbalan sejumlah uang. Dan Nam Gi-jun yang telah mengetahui semuanya langsung menghancurkan Enclin, perusahaan milik Sim, dalam satu malam. Setelah mendengar semua penjelasan Ketua Lee, Ketua Gu malah menyudutkan Ketua Lee dengan mengatakan jika semua aturan tersebut dibuat karena insiden yang dilakukan oleh Nam Gi-jun 11 tahun yang lalu. Dia merasa tidak yakin jika putranya adalah orang yang telah menghabisi Nam Gi-suk. Ketua Gu juga merasa tidak terima karena Ketua Lee telah mengancam nyawa putranya. Dia tidak akan tinggal diam jika sampai anaknya dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, Ketua Lee pun mengatakan jika sekarang Ketua Gu harus bisa menentukan pilihan apakah ia akan membuat putranya mengikuti aturan yang telah mereka buat atau berperang dengannya. Namun sebelum itu, Ketua Lee kembali mengingatkan jika orang yang harus mereka hadapi saat ini adalah Nam Gi-jun. Jika Enclin sudah dihancurkan, maka Gu Bongsan harus bersiap-siap menghadapi serangannya. Di tengah percakapan mereka, Gi-jun tiba-tiba datang dan kembali bertanya kepada Ketua Gu apakah dia ada kaitannya dengan kematian Nam Gi-suk. Bukannya menjawab, Ketua Gu justru berteriak dan mengumpat Nam Gi-jun. Melihat hal ini, Ketua Lee mengatakan kepada Gi-jun kalau kematian adiknya bukanlah hanya masalahnya tapi juga menyangkut kelompok Juwon dan dia yang akan membereskannya. Gi-jun pun kemudian bertanya kepada mereka berdua apakah mereka berdua akan mengikuti aturan yang telah mereka sepakati. Namun Ketua Gu tidak menjawab dan malah mengatakan jika ia akan membereskan Sim dan para remaja berandalan itu. Gi-jun pun dengan tegas mengatakan kalau semua itu tidak perlu dilakukan karena dia telah mengetahui siapa dalang sebenarnya. Setelah yakin kalau para ketua kelompok masing-masing tidak ikut terlibat, Gi-jun pun kemudian meninggalkan mereka berdua. Setelah kepergian Gi-jun, Gu Bongsan pun terlihat sangat panik. Dia bahkan rela memberikan apapun yang dia punya untuk menebus kesalahan putranya asalkan Ketua Lee mau membantunya. Dia meminta Ketua Lee untuk segera bertindak sebelum Gi-jun menghancurkan segalanya. Dia juga bahkan mengancam Ketua Lee akan mengakhiri hubungan persahabatan ini jika sampai putranya mati di tangan Gi-jun. Tidak ingin berdebat, Ketua Lee pergi meninggalkan Gu Bongsan. Namun ketika dia akan pergi, Gu Bongsan memberi Hotel The Crow untuknya. Menurutnya, untuk apa Ketua Lee susah payah membangun sebuah hotel jika sampai mati pun dia tidak akan pernah bisa untuk melihat hotel yang ia bangun. Maka dari itu, ia akan memberikan hotel tersebut. Setelah itu, Ketua Gu pun mendatangi Jungmo. Nah, di sana dia langsung menginterogasi apakah benar Jungmo adalah orang yang telah menyuruh para belandalan tersebut menghabisi Nam Gi-suk. Setelah terus-menerus didesak oleh sang ayah, Jungmo pun akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dia pun beralasan kenapa tega melakukan hal tersebut karena merasa sakit hati setelah Nam Gi-suk menghina dirinya di depan anak buahnya. Mendengar alasan Jungmo, sang ayah pun merasa sangat marah. Dia menyesalkan kenapa Jungmo tidak bisa menahan emosinya hanya gara-gara masalah sepele yang bisa berakibat fatal untuk mereka. Jungmo terus membela dirinya dan mengatakan kalau bahkan ayahnya sendiri pun tidak pernah menghargainya dan selalu merendahkannya. Maka dari itu, dia selalu ingin membuktikan kepada sang ayah kalau dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Mendengar hal itu, sang ayah pun menjelaskan jika meskipun Jungmo tidak bisa membanggakan sang ayah, dia tetaplah putranya. Dan alasan dia marah pun karena dia tidak ingin putranya dalam bahaya. Gu Bongsan kemudian berpesan kepada putranya untuk selalu bertanya terlebih dahulu sebelum bertindak jika ia tidak ingin dihabisi oleh Nam Gi-jun. Gi-jun mendatangi sebuah tempat latihan baseball. Nah, di sana dia bertemu dengan kawan lamanya. Mereka pun kemudian membicarakan tentang kematian Nam Gi-suk. Setelah itu, Gi-jun pun meminta sebuah pemukul baseball seperti miliknya dulu. Namun temannya hanya memberikan pengaman kaki karena dia membutuhkan waktu untuk membuat pemukul tersebut. Dan di sisi lain, Choi mengusulkan agar Ketua Lee segera mengambil tindakan untuk kelompok Bongsan. Mengingat Gi-suk memiliki banyak anak buah yang tidak terima dengan kematiannya. Dan tanpa mereka sadari, Lee Gung-sung ternyata menyadap pembicaraan mereka.
Sementara itu, Haebom mendatangi Choi. Dia meminta izin untuk berbicara dengan Ketua Lee. Namun Choi memintanya untuk mengatakan langsung apa keperluannya. Dengan terpaksa, Haebom pun kemudian meminta agar Ketua segera mengambil tindakan dan menghukum perbuatan Jungmo kepada Nam Gi-suk. Choi pun kemudian menjelaskan jika semua keputusan ada di tangan Ketua Lee dan mereka hanya bisa bertindak setelah ada perintah dari atas. Mendengar hal tersebut, Haebom pun merasa sangat kecewa karena menurutnya para atasan terkesan sangat lambat menangani kasus Nam Gi-suk. Bahkan Haebom pun mengira Choi sangat bahagia bisa mendapatkan posisinya menggantikan Nam Gi-suk. Mendengar tuduhan tersebut, Choi pun langsung meluapkan kemarahannya kepada Haebom. Melihat hal tersebut, Lee Gong-son pun menghentikan aksi mereka. Namun Choi kemudian meminta Lee Gong-son untuk segera pergi karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Sementara itu, Haebom kembali mendatangi Gi-jun dan meminta izin untuk membantunya karena dia tidak akan bisa melakukan tindakan tanpa perintah dari atasannya dan itu membuatnya merasa sangat kesal. Dia benar-benar sudah tidak sabar ingin memberikan pelajaran kepada Jungmo. Setelah mendapatkan izin dari Gi-jun, Haebom pun pergi menemui pengacara dan memintanya untuk menemaninya ke kantor makam. Di sana dia meminta pihak makam untuk mencari tahu keberadaan Jungmo dan bagi siapapun yang berhasil menemukannya akan mendapatkan imbalan uang yang sesuai. Setelah identitas Jungmo tersebar luas di aplikasi makam, para anggota pun langsung bergerak cepat mencari keberadaannya. Dan salah satu pengantar paket akhirnya berhasil menemukan keberadaan Jungmo dan langsung memberitahu lokasinya kepada pihak makam. Dan di akhir video, setelah mendapatkan informasi dari Haebom, Gi-jun pun langsung pergi menuju Hotel The Crow, tempat di mana Jungmo tinggal. Nah guys, kira-kira apakah yang akan terjadi dengan Jungmo? Kita akan bahas di episode berikutnya.